Ade. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ade akan lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi atau praobservasi kelas, saya akan menyampaikan beberapa tujuan dilakukannya supervisi, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ade nanti akan lakukan. Kemudian juga dengan percakapan praobservasi ini, semoga Bu Ade nanti lebih siap dan lebih percaya diri dan dalam proses pembelajaran nanti, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ade. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ade sampaikan berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Bu Ade buat? Tujuan pembelajarannya itu tentu saya kaitkan dengan materi pembelajaran ya Bu, dimana memang materinya itu tentang berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajarannya saya buatkan peserta didik mampu memahami tentang konsep cara berpikir komputasional, baik itu di lingkungan melakukan komputerisasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Ade lakukan nanti pas kita observasi? Mungkin di media pembelajarannya saya buatkan lebih menarik. Kemudian juga ada LKPD yang tentunya dapat memicu bagaimana sih peserta didik itu dapat menerapkan berpikir komputasional dalam setiap menghadapi suatu masalah. Nah, untuk rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Ade terapkan di dalam kelas, mungkin dalam strategi pembelajarannya nanti, atau model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya sendiri, itu bisa Ibu Ade ungkapkan? Kalau dari modelnya mungkin saya lebih memilih collaborative learning. Kemudian siswa nanti saya kelompokkan, saya tempatkan berkelompok, dan saya coba memasukkan bagaimana proses kurikulum merdeka yang masuk, mungkin mendiferensiasi begitu Bu, bertahap lah. Mungkin dari LKPD-nya dulu saya buat berbeda, karena kan setiap kemampuan anak itu tentu berbeda ya, dalam memahami satu materi. Baik sekali ya Bu Ade, sangat perinci gitu. Baik, untuk strategi yang digunakan tadi kan pembelajaran berdiferensiasi ya, menuju kepada kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan kesiapan belajar siswa juga. Kemudian metodenya ini Bu, untuk metodenya mungkin Bu Ade tadi menggunakan metode kolaborasi ya. Oke, kolaborasi. Nah, baik, rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi, itu model pembelajarannya, kalau bisa saya tahu itu model pembelajarannya masuk ke dalam PBL atau lebih mengarah ke PBL ya. Ada kan berpikir, jadi saya harus menyiapkan suatu masalah. Oke, baik sekali. Baiklah, kalau untuk media pembelajarannya sendiri Bu, Ibu menggunakan media PowerPoint ya, tapi sudah saya siapkan dari Canva terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi saya ini karena kan memang komputer kita atau di lab itu kan tidak selalu ada jaringan internetnya, jadi saya harus membuat dulu atau konversikan dulu dia ke PDF. Jadi sudah ada backup dulu ya Bu? Iya. Jadi kita tidak langsung dari Canva, tapi sudah mendownload antisipasi. terlebih dahulu antisipasi. Iya. Karena memang sering terjadi yang namanya mati lampu. Seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ataupun proses pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Karena memang ini kan harus cepat dilakukan ya, jadi saya berencana untuk melakukannya di hari Senin tanggal 26 jam ya, kelas 1 dan 2 di kelas 8F. Baik, jadi hari Senin di kelas 8F jam 1 dan kedua ya Bu. Oke,
Saya akan datang ke kelas Bu Ade. Saya akan melakukan supervisi kelas atau observasi, kemudian melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Ya. Oke. Nah, nanti setelah kita selesai melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu Ade ya. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan dilakukan setelah observasi kita dilakukan. Mungkin itu juga akan dilakukan pada hari Kamis depan. Boleh. Ya. Baik Bu Ade, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan dengan cuaca yang cukup panas seperti ini, tetaplah kalian semangat belajar. Semoga kita bersama bisa menikmati pembelajaran ini dengan maksimal ya. Ketua kelas, wakil boleh silakan berdiri di depan, pimpin doa biar kita memulai pembelajaran dengan ridho Allah. Sikap berdoa dimulai. Terima kasih Ibrahim. Baik anak ibu, ini sepertinya hanya sedikit yang hadir. Teman-temannya apakah ikut PBB? Ina ikut PBB. Kemudian Kensen dan teman lain mungkin jadi panitia atau ikut kegiatan lain boleh? Ya nanti tolong infokan siapa yang tidak hadir biar dicatat di daftar hadir ibu ya. Baik anak ibu, yang pertama sekali ini adalah topi. Kalau topi itu penggunaannya pada saat kapan? Upacara. Nah bagi yang memakai topi ibu harapkan dilepas, diletakkan di laci. Yang pertama sekali biar gak canggung ini, ayo silakan anak ibu kita berdiri dulu, kita mau ice cream sebentar. Oke, kita mulai ice break ya. Semuanya harus berdiri. Kalau misalnya nanti nggak semangat, yang nggak semangat atau nggak melakukan gerakan, kita suruh dia ke depan boleh? Boleh ya. Oke, semangat ya. Kalau misalnya menulis biasanya pakai pulpen kan? Nah sekarang coba kita gerakkan. Bagaimana gerakan pulpen menggunakan tangan? Ya, menulis angka 1 sampai 10 semua pasti sudah bisa, betul? Silakan setelah ibu mendengar clue dari ibu, kamu buat seperti ini. Kalau 1 bagaimana? Ya, ini 1. Ini kalau 2? Oke, kalau mak itu jangan begini. Nah, kalau 3? Oke, kita ulang ya. Kita mulai ya. 1. Ayo, buat gerakannya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. 1, 2. Bukan 2 begini, tapi 2. Nah, ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, keren. Tapi coba sekarang kalau pakai kepala, nah ibu. Bisa nggak ini coba praktekkan ya? Angka 1 sampai 10 menggunakan kepala. Kepala atau badan nih? Pilih mana? Kepala atau pinggul? Kepala atau pinggul? Kepala aja. Nanti pusing loh pagi-pagi. Gak apa-apa ya? Oke lah. Karena kamu mintanya kepala, oke. 1. Ayo mana? Ini agak bergerak nanti maju ke depannya. Oke. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7. Udah mulai pusing. 8, 9, sedikit lagi. 10.
pembelajaran kita kali ini, bagaimana kalau kita menyiapkan kesepakatan kelas biar kita juga tertib belajarnya, ibu juga mengajarnya juga bagus, kamu juga mendapatkan ilmunya juga bagus. Kesepakatan kelas yang pertama adalah sepakat atau tidak? Apakah ketiga kesepakatan kelas ini kalian bisa terima untuk kita lakukan di pembelajaran kali ini? Bisa ya. Berikutnya Ibu akan menyampaikan materi kita masih yang sama, karena memang stop berpikir komputasional itu ada beberapa poin yang harus dilatih terus dengan mendapatkan beberapa kasus, sehingga anak ibu nanti cara berpikirnya sudah lebih matang, begitu ya. Pertanyaan pemantik ibu, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh implementasi konsep pengenalan pola dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Masak apa? Masak apa nak? Masak mie goreng, pernah nggak? Pernah dong. Di kelas 7 ibu sudah menyampaikan urutan cara memasak mie goreng menggunakan algoritma. Apa yang pertama? Yang pertama diawali dengan mulai, ya enggak? Mulai. Yang kedua, menyiapkan air ke dalam teko. Yang ketiga, ya, memanaskan airnya. Yang keempat, ambil wajan, masukkan air yang sudah panas dan masukkan mie. Yang kelima, siapkan bumbu di dalam piring atau mangkok. Kemudian setelah mie-nya matang, kompor dimatikan. Nah, seperti itu, ada mulai dan ada selesai. Itulah algoritma. Ada mulai dan ada selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Apabila anak ibu punya masalah yang cukup rumit, anak ibu diminta untuk dapat memikirkan solusi yang terbaik. Kemudian peserta didik mampu memodelkan persoalan logika yang bernalar kritis. Di sini dibutuhkan penalaran logika kamu. Pengertian dari yang pertama kita bahas himpunan anak ibu. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Ini nak himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Ini secara umum. Coba perhatikan yang bagian A. Ada lihat A. Kemudian ada B. Nah, di tengah-tengah itu ada arsiran. Nah, di tengah itulah yang namanya himpunan. Berarti yang A ujung sana dan AB yang ujung di sini ini berbeda. Yang di tengah-tengah ini berbeda atau sama? Sama. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Nah, inilah himpunannya. Jadi diambil yang sama, maka dibuatlah dia di tengah posisinya. Oke? Masih ingat video pembelajaran yang ibu sampaikan minggu sebelumnya? Ini tentang buah kesukaan adik dan buah kesukaan kakak. Perhatikan di sini. Buah apa sajakah yang disukai adik atau kakak? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, buah apa sajakah yang disukai adik dan kakak? Nah, yang paling atas apa beda dengan yang di bawah pertanyaannya? Iya, bedanya apa nak ibu? Atau dengan dan. Ini berbeda nggak? Berbeda sekali. Nah, kalau dan ini berarti yang sama disukainya. Kalau yang di atas ini atau berarti memang yang tidak disukai mereka berdua. Kita lihat di sini ya. Kalau adik sukanya apa? Jeruk, mangga, dan jambu. Kemudian kalau kakak, rambutan, buku, dan buah naga. Nah, ini ada yang berbeda, ada yang sama. Benar tidak? Mari kita buat solusinya. Panduan jawaban anak ibu yang pertama kita buatkan lagi lingkarannya di sana, bahwa buah kesukaan adik tadi jeruk, mangga, dan jambu. Buah kesukaan kakak rambutan, buku, mangga, dan buah naga. Benar tidak? Benar. Ya kan? Ini juga ada di buku paket halaman 27. Ibu buat rancangan yang sederhana biar kamu mudah memahaminya. Oke, buah kesukaan adik yang di sana sebelah atas, kemudian kakak yang di bawah. Pertanyaan pertama, apa tadi pertanyaan pertama?
Buah apa saja yang disukai adik atau kakak. Jawaban pertama di sini. Nah, setelah itu kita pisah yang disukai adik dan kakak, kita gabungkan, kita cari himpunannya di sini. Nah, dapatlah di sini adik itu suka jeruk, mangga, jambu. Kalau kakak, rambutan, duku, dan buah naga. Untuk jawaban pertanyaan pertama, kalian perlu mencari hasil gabungan dari kedua himpunan tersebut yang menghasilkan himpunan baru. Apa anak ibu yang berbeda? Jeruk, mangga, jambu, rambutan, duku, dan buah naga. Itulah yang mereka sukai. Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah buah kesukaan adik dan kesukaan kakak. Nah, apa di antara itu yang sama-sama mereka sukai? Nah, benar sekali. Jadi kakak dan adik itu sama-sama menyukai mangga. Didapatkanlah seperti ini nah himpunannya. Oke, di sini ada tantangan anak ibu yang pertama. Khasiat pupuk ajaib. Di sini tantangannya anak ibu. Bu Intan adalah seorang yang mencintai tanaman. Beliau sangat menyukai kegiatan kebun. Suatu hari, Ibu Intan berniat untuk menanam sebuah tanaman baru untuk menambah koleksinya di kebun. Suatu pagi, datanglah seorang penjual pupuk. Kemudian, Bu Intan membeli ada berapa? 6 pupuk yang diberikan kepada tanaman barunya. Sayangnya, di kemasan tidak tertera khasiat dan dari masing-masing pupuk. Jadi ada 6 pupuk, tapi dia tidak tahu manfaat dari pupuk tersebut. Kemudian, Ibu Intan mencoba keseluruhan pupuk tersebut untuk mengetahui khasiatnya. Jadi dia akan mencari tahu dari ke-6 pupuk itu khasiatnya apa. Dapatkah kamu membantu Bu Intan? Di sini tantangannya anak ibu. Dapatkah kamu membantu Bu Intan untuk menemukan khasiat dari ke-6 pupuk tersebut? Tuliskan dan gambarkan bagaimana caramu membantu Bu Intan untuk memecahkan masalah tantangan ini. Yang pertama anak ibu harus membuat apa? Tabel, pintar. Tabel. Yang kedua kalian membuat apa? Gambar. Gambar apa? Tanaman dulu. Yang pertama adalah tanaman awalnya dulu yang digambarkan. Pertama kita buat tabelnya, kemudian buat tanamannya. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Oke, nah perhatikan di sini ada gambar yang sama dan tanamannya, nah ibu. Ini mirip tanaman apa ya? Tanaman buah. Mirip nggak sama lidah buaya? Boleh ya? Kita sebut ya ini lidah buaya. Oke? Jadi di sini ada tabel, tapi mungkin nggak kelihatan tabelnya ya. Oke, untuk kalian nanti buatkan tabelnya ya. Di sini ada tabel percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Nah, di sini Ibu Intan menambahkan pupuk. Coba lihat ada pupuk warna apa paling atas? Merah, ungu, kuning. Yang kedua, hijau, ungu, coklat. Yang ketiga, merah, coklat, biru. Nah, kita harus mencari persamaan terlebih dahulu yang sama-sama disukainya. Nah, misalnya lihat di sini dari hasilnya, nah ibu yang sebelah kanan ini, yang di sebelah kanan ini adalah hasil perubahan yang terjadi setelah mendapatkan pupuk ajaib. Nah, dia akan berubah seperti gambar yang ini. Dapatkan bentuk-bentuknya, maka dapatlah jawaban bahwa pupuk ajaib warna merah melebatkan daun, yang warna hijau melebatkan warna kuning, warna ungu menghitamkan, coklat mengecilkan, dan biru meninggikan. Mari berlatih aktivitas pupuk ajaib halaman 28. Oke, nah ibu punya LKPD di sini. Kelompok 1 silakan kerjakan LKPD ini. Tolong isi jawabannya sebanyak-banyaknya mungkin. Silakan berkumpul di satu tempat anak ibu. Kalau ini, oke, silakan dikerjakan LKPD ini. Ya, kalian bertiga ya. Ini bertiga ya. Silakan gabungkan fungsinya. Ini berempat ya. Kita bertiga sama bertiga ya. Silakan gabung aja fungsinya nggak apa-apa. Ini 1, 2, 3 ya. Silakan anak ibu dijawab di LKPD itu ya. Kalian ya lah. Ini seperti hitungannya ya. Bawa aja ya. Bawahnya berempat ya. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Anak ibu silakan ditulis jawabannya
sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Ade lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Ade setelah melakukan observasi di kelas? Tentunya saya lebih lega ya Bu, karena siapapun kalau ditanya guru itu kalau sudah dikatakan mau supervisi atau observasi pasti persiapannya sangat-sangat luar biasa banyak ya. Tentunya akan ingin terlihat baik mungkin dari sisi administrasi, dari sisi penampilan siswanya kan begitu. Jadi dengan selesai observasi ini tentunya saya sudah sangat senang, sudah selesai, apapun hasilnya saya terima begitu. Baiklah, alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu Ade ingin capai saat melakukan observasi di kelas, beserta langkah-langkah maupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Ade lakukan di kelas. Baik, area pengembangan tentunya saya harapkan siswa itu lebih dapat memahami materi yang saya sampaikan, dari tujuan, manfaat materinya, kemudian juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini memang saya harapkan mereka dapat memanfaatkan berpikir komputasional sehingga ketika mereka mendapatkan suatu masalah yang besar, mereka dapat memecahkannya dengan berbagai cara gitu tuh. Kemudian kalau langkah-langkah dan tahapan-tahapannya seperti biasa, ada pendahuluan tentunya, kemudian ada kegiatan inti, mereka berkelompok menyelesaikan tugas begitu ya, menyelesaikan masalah, kemudian ada kegiatan penutup begitu sih. Sama seperti kegiatan lain, seperti kegiatan yang memang harus pada dilakukan umumnya, ya, iya. pada umumnya dilakukan, yaitu tahapan area pengembangannya tadi berpikir komputasional ya Bu Ade. Oke lah. Dari area pengembangan yang telah Bu Ade sampaikan, kemudian mungkin pengetahuan dan keterampilannya, kemudian tahapan-tahapannya tadi, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas tadi atau bagaimana Bu Ade? Sesuai dengan kemampuan anak ya Bu. Tentunya mungkin kalau seandainya pun menurut saya itu sudah bagus. Siswa-siswa saya sudah mungkin 70-80% dianggap sudah berhasil gitu. Alhamdulillah. Sudah ada peningkatan Iya, seperti itu ya Bu Ade. dan juga itu mungkin karena media yang saya sampaikan, pemahamannya tidak perlu menjabarkan banyak materi, tapi mereka memahami lewat soal-soal dan sebagainya gitu. Berarti ada yang mendukung juga ya, selain daripada itu ada medianya sebagai pendukung. Kemudian mereka berkelompok itu kan saling membantu satu sama lain ini, saling mengisi begitu yang ya. tidak tahu jadi tahu mengajarkan. Ya, betul. Baiklah. Jadi dilakukan dengan baik ya Bu Ade, sudah bisa mencapai 70%. Kemudian sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai. Apakah masih ada kekurangan menurut Ibu? Mungkin ada kendala-kendala pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran tadi. Tentu saja ya Bu, dalam setiap pembelajaran itu ya pasti adalah ya kendala itu. Seperti ketika dalam lab komputer itu kan tentunya mereka berada di depan laptop atau komputer. Nah, ketika saya mengasih materi yang memang bukan menggunakan praktek saat itu, tentunya ada yang menyalakan komputer tanpa pengetahuan saya di depan. Nah, begitu tuh kondisinya. Ada juga yang malas misalnya mengikuti pembelajaran, itu pasti ada. Gitu sih. Dalam Kendalanya masih ada beberapa siswa kondisi ya. siswa sih yang saya lihat ya. Masih belum mengikuti pembelajaran Bu Ade dengan baik seperti itu ya. Ya, kurang semangat atau memang dari rumah seperti apa kita nggak tahu. Tentunya banyak sekali faktornya. Faktornya juga ada ya. Rencana ke depan Bu Ade, rencana ke depan Bu Ade, nanti proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan pembelajaran lagi ya Bu Ade ya. Iya, tentunya saya sesuaikan dengan materinya. Saya lihat dulu ini kondisi siswanya, kemampuan siswanya, itu saya harus lihat dulu Bu. Oke, berarti akan dipetakan dulu ya. Iya, betul. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Ibu Ade rencanakan nanti itu akan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah. Kemudian kapan ini Bu Ade akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu Ade ingin sampaikan? Perubahan rencana itu mungkin
sudah berkomunikasi dengan teman sejawat mungkin ya. Nah setelah itu nanti akan ada perubahan-perubahan setelah melihat kondisi atau kendala tadi, juga akan saya lihat perubahan ke depan harus seperti apa, menyampaikan lagi ke siswa ini gitu sih. Oke, jadi ada juga kolaborasi bersama rekan sejawat Iya, ya Bu Ade ya? tentu dong. Oke, bagus sekali tuh Bu Ade, mantap. Baiklah, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Bu Ade sudah sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ade rencanakan itu bisa secepatnya direalisasikan. Oke, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi atau observasi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi ya Bu Ade ya, hingga ke kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Ade. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.